Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Husain Mutakin, bidang Medcom IMM Kabupaten Ngawi, masih di IMKes, podcastnya IMM Kabupaten Ngawi. Nah, ini adalah episode perdana di IMKes kita yang eksklusif spesial hanya di Spotify. Nah, dan judul podcast untuk hari ini yaitu Perlukah Mahasiswa Jadi Aktivis. Nanti kita akan membahas banyak untuk menjadi mahasiswa itu. Haruskah kita itu kalau kuliah jadi aktivis atau hanya menjadi mahasiswa biasa di mana mahasiswa itu hanya mengejar nilai dengan kuliah pulang dan atau menjadi aktivis itu ada untungnya atau enggak sih, atau justru malah banyak ruginya. Nah, untuk membahas itu semua kita akan bertanya jawab dengan narasumber kita, yaitu sudah kedatangan tamu Mas Niko dari IMM Ngawi. Assalamualaikum Mas Niko. Waalaikumsalam Mas Husain. Nah, sebelumnya Mas Niko bisa perkenalkan diri dulu ke teman-teman semua yang mendengarkan Spotify pada hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast semuanya. Perkenalkan, saya Aditya Niko Endrisa, Ketua Umum PC IMM Kabupaten Ngawi. Ini kita sedang diundang sama Mas Husain selaku bidang media komunikasi pimpinan cabang IMM Kabupaten Ngawi. Gimana Mas Husain? Apa kabar? Baik Mas Niko. Ini podcast kita yang pertama Mas Niko ya di cabang ya. Ini pembaruan sekali ya Mas Niko ya. Pertama kali cabang punya podcast yang spesial dan eksklusif hanya di Spotify yang bisa didengarkan teman-teman semua gratis ya. Oke Mas Niko, mengawali pembicaraan kita hari ini, kita memiliki judul yang unik ini. Perlukah mahasiswa menjadi aktivis? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa di luar sana. Jadi aktivis itu enak atau enggak sih Mas Niko? Mas Niko selaku seorang aktivis yang sudah menjadi aktivis lama tentunya, itu bagaimana? Bisa menceritakan pengalaman dulu nih, pengalaman menjadi aktivis dari tahun berapa dan sudah berapa tahun jadi aktivis. Monggo silahkan. Oke, jadi menarik sekali pembahasannya bahwa Mas Husain ini ya, perlukah mahasiswa menjadi aktivis? Jadi kalau ngomongin aktivis sebetulnya belum lama saya Mas, karena hidup di dunia kemahasiswaan juga kalau dihitung tahun baru 4 tahun gitu ya. Jadi untuk berproses di aktivis juga belum lama. Jadi ya kalau dibilang baru ya masih baru juga Mas Husain. Belum lama. Jadi untuk ngomong rugi untungnya sebetulnya ini berbicara soal masing-masing dari berprosesnya teman-teman sebetulnya. Jadi ada yang merasa untung, ada yang merasa rugi. Jadi tergantung bagaimana mahasiswa itu menjalani prosesnya. Oke Mas Niko, tadi kan 4 tahun ya, 4 tahun menjadi aktivis. Itu dulunya langsung di IMM atau menjadi aktivis apa dulu Mas Niko sebelum di IMM? Enggak, kalau sebelumnya jadi mahasiswa biasa Mas Husain. Di sebelumnya enggak tertarik sama sekali dalam dunia kemahasiswaan, bahkan dunia aktivis gitu ya. Bahkan untuk kepedulian terhadap isu-isu itu juga rendah gitu. Di kemudian kenal dengan teman-teman IMM kok rasanya menarik gitu. Kemudian saya mencoba masuk di dalamnya. Ya. Dalam menjadi aktivis ini ya Mas Niko ya. Tentunya ini ada satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman di luar sana ini. Menjadi aktivis itu sebetulnya mengganggu tidak sih dengan kuliah kita itu, proses kuliah kita? Karena di luar sana kan ada ini ya beberapa aktivis itu yang sampai harusnya S1 itu 4 tahun, tapi sampai ada yang 7 tahun akhirnya pindah lagi di sana masih tetap menjadi aktivis di kampus yang selanjutnya tetap lagi 7 tahun nih, hingga akhirnya 14 tahun itu masih menjadi mahasiswa. Bisa dikatakan mahasiswa abadi itu hanya karena aktivis lah. Itu sebetulnya bagaimana untuk Mas Niko menanggapi hal seperti itu? Ya, jadi gini, untuk menjadi aktivis itu apakah mengganggu? Sebetulnya kan
dari kita sendiri terganggu apa tidak kan gitu. Oke. Biasanya kalau kita bisa objektif ya pasti objektif, lulus tepat waktu ya lulus. Cuma karena memang banyak juga teman-teman aktivis itu yang merasa nyaman dengan dunia aktivis, dunia organisasi, kemudian melupakan ini tugas-tugas wajib yang menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa. Contohnya tugas-tugas kuliah, bahkan tugas akhir seperti skripsi itu menjadi mundur. Jadi memang banyak isu itu, tetapi sebaliknya banyak juga yang menjadi aktivis tetapi objektif juga, lulus tepat waktu. Gitu. Jadi masalah mengganggu atau tidaknya sebetulnya kita sendiri sebagai aktivis itu terganggu apa tidak, atau bahkan menikmati atau banyak hal-hal yang kemudian bisa menjadi bekal kehidupan gitu. Jadi tergantung bagaimana kita belajar gitu Mas. Iya. Berarti bagus tidaknya menjadi aktivis untuk lulus tepat waktu atau enggak itu ya tergantung diri kita sendiri ya Mas Niko. Iya, betul sekali. Oke. Karena gini Mas Niko, ada orang itu yang menganggap aktivis itu nggak penting sama sekali gitu loh. Ada yang menganggap alah ngapain sih jadi aktivis gitu kan, ntar lulusnya juga telat, meskipun hanya telatnya mungkin 1 tahun ya atau setengah tahun, mungkin nanti pasti juga telat, tugas kuliah keteteran semua, terus belum lagi nanti kalau ada tugas-tugas dari dosen terus bertabrakan dengan tugas-tugas yang dari aktivis apapun organisasinya, itu pasti kan ada pikiran gitu, ngapain sih, mending jadi mahasiswa biasa terus kemudian belajar sungguh-sungguh, dapat IPK yang tinggi, kalau bisa sempurna 4,0 jadi mahasiswa terbaik misalnya. Itu gimana menanggapi hal yang seperti itu? Ya sebetulnya ini sebelum mencoba sudah abai duluan Mas Husen. Iya, oke. Di sama kan pengalaman saya kan dulu juga apa sih organisasi ini gitu kan. Buang-buang waktu gitu. Lebih baik setelah kuliah pulang main-main sama teman, kemudian nongkrong, ngopi gitu kan. Jadi ketika ya dipandang dari luar kan memang hal-hal seperti itu bagi kawan-kawan yang belum mengerti apa fungsinya organisasi, apa fungsinya menjadi aktivis dan bagaimana tugasnya, itu kan ya bisa dipandang sebelah mata lah. Tetapi ketika teman-teman mau masuk, menyelam, kemudian belajar sungguh-sungguh, maka dia akan tahu makna bagaimana kemudian fungsi organisasi itu. Di bagaimana kita diajarkan untuk memiliki empati, kemudian membahas isu-isu sosial, kemudian membahas tentang apa masyarakat yang kelaparan. Jadi lebih nuansa-nuansa mencerahkan banyak lah di organisasi. Siap. Nah ini Mas Niko, pencapaian terbesar Mas Niko selama berorganisasi ini apa? Entah itu pencapaian di kampus atau di masyarakat atau untuk diri sendiri. Menurut Mas Niko itu apa itu yang sudah dicapai terbesarnya? Kalau masalah capaian ini Mas Husen ya, jadi saya sendiri tidak bisa mengukur apa capaian saya yang paling tinggi selama saya belajar di organisasi dan bisa disebut sebagai aktivis gitu. Cuma hal yang paling saya syukuri kemudian ketika saya diajak ngobrol teman, kemudian di teman-teman ngadu tentang persoalan kepada saya, kemudian saya bisa menanggapi dan barangkali sering memberikan solusi terhadap kawan-kawan. Jadi sering bisa memberikan masukan, bisa memberikan solusi lah terhadap apa yang menjadi keluh kesah teman-teman. Jadi bagi saya itu adalah hasil yang berharga karena mungkin bisa dibilang memberikan manfaat terhadap orang lain gitu. Berarti ikut organisasi itu lebih ke
memberikan manfaat kepada orang lain terutama di masyarakat ya. Iya betul, salah satunya itu Mas Husen. Oke, berarti perbedaan antara mahasiswa yang menjadi aktivis dan tidak itu lebih terjun ke masyarakatnya. Mereka mungkin lebih berpengalaman ya Mas Niko, Iya, untuk ke betul. masyarakat. Karena ada kan orang menjadi mahasiswa itu hanya ya menjadi mahasiswa aja, tapi ketika ada tugas-tugas dari kampus terjun ke masyarakat, misalnya waktu KKN itu cuma diem aja, padahal ya udah semesternya kan, kalau KKN kan rata-rata semester 5, semester 6, semester 7 gitu kan kalau nggak molor kan. Iya. Harusnya kan sudah menjadi manusia yang benar-benar siap terjun ke masyarakat, tapi ada di luar sana itu bahkan banyak yang belum yang tidak ikut organisasi, tidak menjadi aktivis, kemudian waktu KKN tuh bingung, diem, harus melakukan apa itulah. Iya, Untuk betul. teman-teman Mas Niko yang ikut organisasi di IMM sendiri ketika KKN itu gimana Mas Niko? Apakah aktif atau seperti apa? Iya. Keseluruhan. Gini, banyak juga isu-isu kawan-kawan yang kebanyakan yang Iya, mahasiswa yang tidak Iya, ikut kebanyakan. organisasi itu kan mereka akan kaget Mas Husen. Iya, Jadi kaget. ketika berhadapan dengan masyarakat umum itu dia akan kebingungan mau berbuat apa gitu, karena sebelum iya. mahasiswa melakukan atau memproduksi program, mereka kan juga harus mengamati apa potensi masyarakat ini gitu kan. Nah, kebanyakan terjegalnya di situ, menganalisis bagaimana masyarakat ini bisa diolah gitu. Jadi Oh, potensi iya, daripada SDM masyarakat atau SDA sebuah desa misalkan, itu yang seringkali menjadi kelemahan mahasiswa yang tidak belajar di organisasi. Oke. Tetapi yang kawan-kawan yang sudah belajar di organisasi kan tentu sangat terbiasa, karena hal itu kan seperti makanan sehari-hari. Iya, gitu kan. berarti terjun ke masyarakat itu adalah hal biasa oleh aktivis, terutama di IMM ya. Iya, betul sekali. Mulai kalau IMM itu setahu saya tuh mau ikut IMM di semester 1 itu udah digembleng habis-habisan, terjun ke masyarakat di DAD ya, itu DAD ya Mas? Iya, DAD, Darul terus kemudian ada RTL, RTL-nya Iya. ada terjun ke masyarakat, dan itu udah berarti sudah terlatih gitu kalau teman-teman IMM di masyarakat gitu. Istilahnya dididik sejak dini lah Ya bahasa gitu, berarti mahasiswa baru. punya nilai tambah gitu ya. Ketika nanti udah semester 5, 6 atau 7 mengadakan KKN dari kampus, terus kemudian ikut KKN itu sudah punya skill duluan ya. Udah lihai berhadapan dengan masyarakat. Nah itu oke siap. Ini menarik sekali teman-teman semua ini untuk menjadi aktivis. Dari tadi kita ngobrol, saya mendapat garis besar bahwa tadi Mas Niko ketika ditanya di pertanyaan pertama, perlu nggak menjadi aktivis? Tapi Mas Niko bilangnya ya tergantung diri sendiri. Tapi ketika kita ajak ngobrol sampai ke sini, saya menarik garis besar, ternyata itu jadi aktivis itu memang perlu itu. Iya Mas Niko ya. Iya betul. Ya. Karena bagaimana mungkin menjadi mahasiswa tetapi ketika di masyarakat beliau tidak bisa apa-apa kan, Iya, repot iya, juga itu. Jadi betul. nama kemahasiswaannya itu nggak ada nilai lebih di masyarakat kan gitu. Oke. Jadi menjadi mahasiswa sama waktu masih sebelum menjadi mahasiswa atau murid sekolah menengah atas sama aja ya Mas Niko? Iya sama aja. Iya, intinya kalau nggak ikut aktivis atau tidak ikut organisasi, tidak menjadi aktivis itu ya cuma ya kuliah, pulang, dapat nilai, udah gitu kan. Iya. Jadi selaku manusia yang memiliki pendidikan yang tinggi kan seharusnya bisa memberikan konstruksi mencerahkan di masyarakat kan gitu. Kalau nggak bisa kan sama saja seperti orang-orang yang tidak memiliki pendidikan kan. Iya, betul sekali, menarik ini, menarik untuk jadi aktivis. Nah, teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kita berharapnya teman-teman semua bisa menjadi aktivis. Mas Niko ini denger ya ini teman-teman, ini kita buka di sini ya. Dengar dulu itu Mas Niko sebelum menjadi aktivis itu pendiam ya, malu gitu waktu pertama kali masuk kuliah.
Iya, Coba sedikit lah. ceritakan Mas Niko, Sedikit lah. biar teman-teman tahu sisi lain dari Mas Niko yang teman-teman belum tahu gitu. Ya sebetulnya bukan pemalu juga. Itu sedang berproses adaptasi. Oh gitu, Jadi kan adaptasi gitu. dunia saya sebelum menjadi mahasiswa kan berbeda gitu ya. Di dunia jalanan, kemudian bertransformasi ke dunia mahasiswa itu kan sangat jauh sekali jaraknya. Jadi Oke. perlu beradaptasi, maka banyak diemnya juga gitu, daripada terbongkar kan gitu. Iya, karena saya juga ingat Mas Niko ini satu kelas sama saya, satu angkatan. Juga ingat waktu pertama kali masuk itu saya ajak ayo gini ikut kegiatan, cuma diem gitu di meja gitu. Sampai mikir ini anak ini kenapa diem, ini sebetulnya memperhatikan nggak tahu gitu. Kalau waktu itu udah malam ya Mas Niko ya kegiatannya ya udah malam. Tak kira ya ini kayaknya nih anak ini itu nggak betah melek gitu kan. Cuma diem apa udah ngantuk gitu. Tapi hebat sekali Mas Niko nih, perjalanan dari 4 tahun bisa menjadi Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ngawi ini luar biasa. Prosesnya yang bisa dibilang singkat sekali teman-teman. Singkat, dari tahun pertama Mas Niko masih itu ya, ikut IMM-nya itu masih anggota PK ya Mas Niko ya? Iya, anggota PK. Oke, anggota PK, kemudian di tahun kedua sudah langsung menjadi ketua PK. Betul Mas Niko? Iya, periode pertama itu kan saya memasuki komisariat baru Mas Husen. Oh iya, mengisi ini komisariat itu jadi anggota, kemudian periode kedua baru menjadi ketua umum. Oke, terus yang ketiga ini menjadi ketua umum. Luar biasa. Ini luar biasa sekali. Ini nanti kalau ada teman-teman dari IMM luar yang mendengarkan nih pasti langsung mencari Mas Niko ini orang yang mana ini gitu. Biar mengenal juga luar biasanya Mas Niko ini. Padahal bukan dari Ngawi tapi bisa menjadi Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Ngawi. Periode berapa Mas Niko? Periode 2021-2022. 2021-2022. Nah, itu tadi ya teman-teman ya semua, perlukah jadi mahasiswa perlukah menjadi aktivis? Itu secara garis besar ya memang perlu, karena memang menjadi aktivis itu adalah menjadi tempat belajar kita untuk menjadi benar-benar menjadi manusia. Iya, betul. Bukan hanya menjadi manusia yang berilmu, tetapi dari aktivis itu kita bisa menjadi manusia yang beradab, yang bisa disegani oleh orang lain dan juga bisa menyalurkan ilmu kita kepada orang lain. Oke, sebelum ditutup Mas Niko berikan dulu statement closing pada podcast kita hari ini. Oke, jadi perlukah mahasiswa menjadi aktivis? Jadi pesan saya ya perlu Mas Husen. Jadi saya berpesan kepada mahasiswa baru, entah mahasiswa secara keseluruhan, untuk kemudian menjadi aktivis. Jadi ilmu yang kemudian dipelajari di dunia kampus harapannya bisa diaplikasikan untuk membela masyarakat gitu. Untuk bagaimana mengembangkan SDM, bagaimana mengembangkan sumber daya alam. Jadi sehingga keilmuan itu bisa disebut ilmu amaliyah dan amal ilmiah gitu. Oke, mantap sekali. Oke, Mas Niko, terima kasih sudah berbincang pada podcast di episode perdana langsung ke ketua umumnya langsung ini. Oke, nanti mungkin bisa ya nanti saya mengundang teman-teman yang lain untuk bergabung di podcast ini, atau bisa juga nanti kita akan mengundang partner saya di Medcom biar dia tidak melulu di belakang layar. Oke, bisa nanti. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan episode perdana kita pada hari ini. Pantengin terus podcast kita di Spotify eksklusif yang bisa teman-teman dengarkan juga, dan download di Google Podcast juga bisa di sana, karena nanti kita akan melinkkan podcast kita itu ke banyak platform, tapi untuk eksklusif kita hanya di Spotify. Kenapa di Spotify? Karena satu-satunya platform resmi yang
memiliki indikasi yang kuat untuk berproses di sana ada di Spotify. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Niko sudah hadir pada episode perdana hari ini. Terima kasih Mas Niko. Siap, sama-sama Mas Husen. Semangat. Nanti kita akan undang lagi kapan-kapan di acara kita di IMKES, podcastnya IMM Kabupaten Ngawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.